Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan diam-diam menghela nafas. Tidak ada yang menduga kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam 5 tes klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan meninggalkan satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyambut Ye Zong saat ini. Meskipun klan Ye telah menolak, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi tetua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zong tersenyum di hadapan salam oleh orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernapas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari kemunduran dan keputusasaan, Ye Zong jelas tahu kata-kata apa yang harus dikatakan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zong dan yang lainnya. Kakak laki-laki Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan ke arah mereka dengan Dan Xuan di depan. Salam kepada tetua Ye Zong. Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Hihihi, Tuan Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tidak disangka bahwa bahkan Cao Ying tidak dapat berurusan dengan kamu." Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu adalah sama karena mereka adalah orang-orang yang akan menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan mengambil inisiatif untuk mengucapkan selamat kepadanya, Xiao Yan juga tersenyum ketika dia berkata, "Kamu telah menyaksikan kecanggungan aku." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menahan serangannya. Sementara dia berbicara, mata Xiao Yan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini, dia menatapnya karena penasaran. Kemerahan terang langsung muncul di wajahnya ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia segera menyusutkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. "Hihihi, ini adik sepupuku yang lebih muda. Dia tidak benar-benar menyukai orang yang tidak dikenalnya." Dan Xuan berbicara dengan meminta maaf. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Selain itu, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, jelas bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan merasa terkejut bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual dan Chen. "Tuan Xiao Yan, jika kamu punya waktu luang di masa depan, kamu bisa datang ke Manor dan dalam kota Pil Suci. Pada saat itu, aku pasti akan berbagi minuman hangat denganmu." Pada saat ini, aula besar sedang berantakan dan Dan Xuan tidak mau tinggal lama. Setelah mengobrol sedikit dengan Xiao Yan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan memberikan selamat tinggal.
Mata Xiaoyan mengiring kelompok dan Yuan keluar dari aula besar. Hanya kemudian dia memutar kepalanya ke kelompok Yezong dan mengangkat bahunya. Ini adalah hal bagus tentang menampilkan kekuatan seseorang. Ini memungkinkan seseorang untuk dihormati oleh yang lain. Karena tes sudah selesai, kita juga harus pergi. Xiaoyan meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiaoyan memutar kepalanya dengan ketidakpastian, hanya untuk melihat Tetua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. Tetua Cheng, apakah ada masalah? Xiaoyan tidak berani sedikit Tetua Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Tetua Cheng tersenyum dan membelai jenggotnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya ke Yezong dan menghela nafas. Yezong, selamat. Kamu mempertahankan posisi kamu di 5 marga besar. Ini semua berkat Tetua Cheng membantu kami mengatasi situasi ini. Klan Ye akan dengan teguh mengingat bantuan besar ini. Yezong tersenyum pahit saat dia menjawab. Tetua Cheng melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiaoyan saat dia berkomentar dengan senyuman. Namun, klan Ye kamu benar-benar telah menemukan pembantu yang luar biasa kali ini. Kamu dipanggil Xiaoyan, kan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Aku telah mendengar masalah kamu dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah guru kamu, kan? Tetua Chen tersenyum saat dia bertanya. Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin. Sebelum dia sempat menjawab, Tetua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa. Tidak perlu terlalu cemas. Jika kita membicarakannya, bahkan aku yang lama menerima saran Yao Chen saat itu. Hati Xiaoyan sedikit rileks. Dia ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu, sungguh iri. Tetua Cheng menarik nafas. Nada suaranya mengandung rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata ini. Alasan kamu datang ke wilayah Pil kali ini seharusnya adalah karena pertemuan Pil yang tepat. Tetua Cheng mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun mengenai ini. Dia segera mengangguk. Pertemuan Pil akan segera dimulai, namun, aku berharap kamu akan ikut dengan aku ke Menara Pil sebelum itu. Mungkin itu bisa membantu kamu. Tetua Cheng membelai jenggotnya dan menyarankan dengan serius. Xiaoyan sedikit dimulai ketika dia mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, pergi ke Menara Pil. Xiaoyan selalu mengadopsi sikap takut dan hormat ke arah Menara Pil. Makhluk besar ini bisa menempati peringkat di samping aula jiwa. Kemungkinan kekuatannya sangat menakutkan. Aku pikir kepala asosiasi dan yang lain akan tertarik untuk bertemu dengan kamu. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikan kamu. Tetua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiaoyan. Kepala asosiasi, hati Xiaoyan ditumbuk. Seseorang yang ditangani seperti ini oleh Tetua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 tetua agung dari Menara Pil. Siapa lagi yang bisa selain dari 3 kepala misterius dari Menara Pil? Dari yang aku saksikan, sepertinya kamu sangat tertarik dengan tapak tangan spiritual Chou Ying. Tapak tangan spiritualnya dipelajari dari Menara Pil. Tetua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu tidak ada gunanya. Mata Xiaoyan berpaling ke Tetua Cheng segera. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi dari Menara Pil, tidak perlu bagi mereka untuk memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, seharusnya tidak apa-apa untuk menerima. Hihihi, mari kita sepakat tentang masalah ini.
Aku pribadi akan menuju ke Istana Ye untuk membawa kamu ke Menara Pil dalam beberapa hari. Tetua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tua itu. Dia mengobrol sebentar dengan Tetua Cheng sebelum meninggalkan aula besar bersama Ye Zong dan yang lainnya. Senyum di wajah Tetua Cheng perlahan ditarik saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan oleh Ketua Asosiasi, Aula Jiwa akan mengirim beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil ini. Api-api 3000 ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, semua menara pil dapat lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Aula Jiwa. Tes dari 5 marga besar dianggap cukup peristiwa besar dalam kota pil suci. Cukup banyak faksi yang memperhatikan hasil. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di aula besar itu tampaknya telah menumbuhkan sayap saat berita menyebar. Klan Ye telah memperoleh posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat ke faksi dan orang-orang yang menunggu penghinaan klan Ye. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini tampaknya telah memberi mereka tamparan kejam, menyebabkan banyak orang untuk mengisi dengan tak percaya. Setelah informasi mulai menyebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasan untuk masalah ini. Semua ini karena seorang pria muda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari yang singkat, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di dalam kota pil suci. Banyak orang sangat tertarik padanya. Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Cao Ying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar telah berubah menjadi kegemparan dalam masalah ini, Xiao Yan mulai membuat profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan Istana Ye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam berlatih tapak tangan spiritual, dia diam-diam belajar dari Cao Ying. Waktu perlahan mengalir di tengah-tengah pelatihan tenang. Awal pertemuan pil dilakukan mengikuti alur waktu. Dengan pertemuan pil yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota pil suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan jumlah figur manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah dataran tengah berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Istana Ye. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan misterius dengan kecepatan sangat lambat. Jika seseorang harus hati-hati mengamati, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk tapak tangan spiritual Xiao Yan telah diam-diam belajar dari Cao Ying saat itu. Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi tampak tidak familiar dengan mereka saat itu. Selain itu, dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara alisnya akan menyebar secara otomatis. Segera, ia mengorbit segel dengan cara yang unik. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum perlahan-lahan berhenti. Mata Xiao Yan perlahan dibuka. Udara yang keruh dengan lembut terlepas dari tenggorokannya. Udara yang keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan badannya, dan mata hitam gelapnya menatap ruang kosong di dalam halaman. Dia sedikit bertanya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan diri? Kamu memang layak menjadi murid tua dari Yao Chen. Persepsi kamu cukup bagus." Sedikit fluktuasi segera terwujud dari ruang kosong itu setelah suara Xiao Yan terdengar.
Segera setelah itu, sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan-lahan muncul dari ruang terdistorsi. Mata Xiaoyan menatap tamu yang tidak diinginkan itu. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Seseorang dari aula jiwa. Nada Xiaoyan dingin ketika dia tiba-tiba bertanya. Hihihi, aku mendengar bahwa api dingin pulang dari orang tua Yao Chen bersamamu. Aku di sini untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam tertawa. Api biru tua perlahan naik dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit ketika dia melihat nyala biru. Api hati laut. Api berwarna biru tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut transparan yang perlahan-lahan menyebar saat itu naik. Riaknya samar seperti riak air. Api hati teratai berkilau dalam tubuh Xiaoyan berfluktuasi saat api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lain, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Selain itu, Xiaoyan juga akrab dengan api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Api hati laut, api surgawi menduduki peringkat ke-15 di peringkat surgawi. Mata Xiaoyan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya, Han Feng api hati laut. Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari aula jiwa, dia telah kehilangan api hati laut ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh aula jiwa. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota aula jiwa. Itu jelas bahwa api surgawi ini adalah api laut hati yang telah hilang oleh Han Feng. Hihihi, penglihatan kamu tidak buruk. Orang berjubah hitam itu tidak menyangkal ini karena dia tertawa samar. Di bawah jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiaoyan dengan cara yang agak panas. Dia berkata, aku tahu bahwa kamu memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh kamu. Alasan aku datang untuk mencari kamu kali ini bukanlah untuk menangkap kamu dan membawa kamu kembali ke aula jiwa. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh yang lain. Tujuan akhir aku adalah metode Qi yang kamu latih. Metode Qi yang memungkinkan api surgawi bergabung satu sama lain. Niat membunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini kota pil suci. Anggota aula jiwa benar-benar mencapai jauh. Xiaoyan tertawa dengan cara yang dingin dan padat. Doki dalam tubuhnya muncul seperti banjir karena melesat dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam keadaan yang sangat hati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang tenang, kekuatan orang itu pasti menakutkan. Paling tidak, Xiaoyan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya memperlakukan orang ini dengan serius. Metode Qi itu adalah sesuatu yang pertama kali aku tangani. Namun, orang tua itu, Yao Chen menggunakan metode tercela untuk merebutnya dari aku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milik aku, pria berjubah hitam itu dengan lembut tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan cahaya bulan, seseorang bisa melihat sedikit dagu pria itu. Mata Xiaoyan segera terfokus ketika dia mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang ditemukan Yao Lao dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, ada rumor bahwa banyak ahli yang tertarik ke reruntuhan. Meskipun Xiaoyan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran yang sengit telah meletus untuk hal-hal yang tersisa. Aku tahu bahwa ada dua elit Dosuns di tempat ini.
Namun, aku sudah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu. Orang berjubah hitam itu memindahkan lengan bajunya dan tangan yang keriput yang sepertinya tidak ada apa-apa selain kulit di tulang yang perlahan-lahan diperpanjang dari lengan bajunya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru dalam dengan cepat dibentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan selamatkan hidupmu malam ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Blaar, suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Semua itu menyebabkan beberapa riak muncul. Teman yang membandel. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin ketika ia melihat apa yang dicoba Xiao Yan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan, tombak memotong melalui udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat menuju Xiao Yan dengan ketajaman. Ekspresi Xiao Yan adalah es dingin. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari dia melihat hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Jaring penahan laut. Tangan orang berjubah hitam tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua ditembak dari 5 jari-jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api yang melilit udara kosong. Zing! Penguasa besar yang berat tiba-tiba diretas dan muncul di mana jaring api telah tergesa-gesa. Itu terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam ke dalam jaring api berwarna biru tua. Desis mendesis. Api hati teratai berkilau bertabrakan dengan api hati laut dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi mulai berkelahi liar satu sama lain. Istirahat. Mata Xiao Yan berubah dingin saat erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan dengan kasar menari, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiao Yan dengan cepat ditarik kembali. Sementara dia melakukannya, api hijau jade di tangannya terbelah menjadi dua, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Setelah itu, mereka bergabung sekali lagi. Dalam waktu singkat beberapa napas, sebuah teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiao yang saat ini, menciptakan teratai api ini dengan menggabungkan dua api telah mencapai titik di mana semudah dia. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk. Itu membawa ekor api yang indah saat itu bergegas menuju orang berjubah hitam. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api bergegas. Boneka setan bumi muncul. Di bawah perintah Xiao Yan, boneka itu dikenakan pada orang berjubah hitam tanpa rasa takut akan kematian. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik kembali dan muncul oleh penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya muncul seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Ini menyebabkan kunci spiritual untuk terus-menerus membentuk dia. Bukan teknik Dou yang buruk. Ia mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat untukmu. Orang berjubah hitam itu tersenyum dengan sikap yang padat. Api biru tua, yang melekat pada 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru dalam teraglomerasi ke dalam bentuk bola api. Setelah itu, bola api pecah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan luar biasa kuat terwujud di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah,
menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Api hijau giok sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika api hati laut secara otomatis meluncurkan serangan, mencerminkan itu pergi. Oleh karena itu, api teratai Buddha marah ini gagal menyebabkan bahkan sedikit pun bahaya pada orang berjubah hitam. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru ditembak dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan tegas menjebak boneka setan bumi yang bergegas mendekat. Itu tidak dapat mematahkan belitan tali api terlepas dari bagaimana ia berjuang. Dengan kekuatan kamu masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan. Orang berjubah hitam itu sedikit berbicara. Dia melihat Xiao Yan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka setan bumi. Blaar, tinju Xiao Yan keras menghancurkan penghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Itu tidak terduga bahwa orang misterius berjubah hitam ini sebenarnya sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Dosun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukan kesemek bahwa siapapun bisa secara acak mengulengi. Aku tidak punya banyak waktu. Jika kamu tetap keras kepala, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena membunuhmu. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju Xiao Yan. Ini adalah kota pil suci. Tindakannya tidak boleh diketahui orang lain. Jika orang-orang dari menara pil itu menemukan mereka, semuanya pasti akan sangat merepotkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi tenang saat dia memelototi sosok berjubah hitam itu perlahan berjalan. Dia menjentikkan jarinya dan secercah api hijau giok melesat ke boneka setan bumi dengan jarak yang cukup dekat, melontarkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka setan bumi pindah setelah dibebaskan. Ini bergegas di depan Xiao Yan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiao Yan melebar mulutnya setelah menyelamatkan boneka setan bumi. Api hijau giok diludahkan sebelum membelah ke api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Dia menggosok cincin hitam gelap di jarinya dan api dingin tulang yang putih padat muncul. Hahaha, 3 jenis api surgawi. Tidak buruk. Desas-desus itu memang benar. Sepertinya aku akan mendapatkan banyak hal kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut ketika melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiao Yan. Dia segera tertawa keras saat dia mengepal telapak tangannya. Api biru tua mengalir keluar dari telapak tangannya. Perlahan-lahan menyebar dan benar-benar melilitnya. Melihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu muncul seperti dewa api, terlihat sangat kuat. Mata Xiao Yan berbahaya. Dia menghirup napas dalam-dalam udara dan api berwarna keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. Api transformasi kehidupan. Rasa dingin melonjak dalam mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai menggabungkan 4 jenis api bersama di depan tatapan tertegun dari orang berjubah hitam. Apakah kamu mengejar kematian? Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat mengalir keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat.
Dia tampaknya telah bergabung dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia pindah. Tangannya meringkuk, dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam menyambar bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petirnya untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam ketika suara yang sedikit pecah tiba-tiba bergema di atas halaman. Xiao Yan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak terlihat, yang telah menutupi halaman, telah hancur menjadi sejumlah fragmen spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Aura besar tiba-tiba menyapu dari bintang-bintang ketika penghalang spiritual rusak. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan gejolak perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah dari Menara Pil bukanlah menara yang memungkinkan aula jiwa kamu bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah ketika suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berteriak dengan suara serak, Suan Kongzi. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.